Halo, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ferry Bondowoso. Oke, sahabat tani, teman-teman sekalian, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan. Kalian pasti tidak tahu apa yang saya akan buat ini. Nah, saya akan membuat tonik generatif berbentuk pods pupuk organik cair. Nah, apa kegunaan tonik generatif ini? Nah, kegunaan tonik generatif ini bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman kita dan pertumbuhan buah kita agar berbuah semaksimal mungkin. Nah, kalian tahu penggunaan tonik generatif ini bisa digunakan di waktu masa pertumbuhan kita sudah memulai hamil hingga mulai berbuah, buahnya akan mengisi ya sahabat-sahabat teman-teman sekalian. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat teman-teman semua, langsung saja kita siapkan bahan-bahan yang pertama. Nah, bahan yang pertama kita siapkan NPK Mutiara 16 sebanyak setengah kilogram. Oh ya, saya katakan lagi, jika kita menggunakan bahan ini kita sesuaikan dengan dosis air berapa liter yang kita gunakan. Nah, biasanya kalau kita ambil penuhnya kita bisa ambil 40 liter air sumur. Nah, sedangkan saya sekarang menggunakan separuhnya sebanyak 20 liter air sumur. Nah, oke, kita lanjut teman-teman, sahabat-sahabat semua. Kita lanjut yang bahan yang kedua yang harus kita siapkan untuk pembuatan tonik generatif. Nah, kita siapkan ganda silbe. Nah, nanti kita ambil 1 sendok makan saja. Dan yang ketiga kita siapkan urea sebanyak 1 sendok makan juga. Dan yang keempat kita siapkan SP36. Kita siapkan SP36 sebanyak 5 sendok. Nah, kalian pasti penasaran ya teman-teman, kenapa SP36-nya berbentuk seperti bubuk seperti yang saya pegang ini. Nah, karena SP36 ini tidak mudah larut di dalam air, saya haluskan terlebih dahulu agar mempermudah larutan dalam air nanti. Oke, kita lanjutkan ke yang kelima. Kita siapkan KCl sebanyak 5 sendok makan. Nah, kita siapkan KCl, nanti kita ambil 5 sendok makan yang kita langsung kita campurkan di dalam air sumur ini. Lanjut kita ke bahan yang keenam, kita siapkan kapur rumah sebanyak 1,5 sendok makan. Kadang kalau ada yang tanya, kenapa kita pakai dolomit aja, karena kita nggak punya kapur. Nah, kita bisa gunakan dolomit juga sebanyak, ya kita lebihkan dari kapur, kemudian ya kita sebanyak gunakan 2 sendok makan, kita lebihkan saja. Nah, yang ketujuh, bahan yang ketujuh kita siapkan KNO3. Nah seperti ini, kita siapkan KNO3 sebanyak sebanyak 2,5 sendok makan. Nah, kita siapkan seperti ini. Oke teman-teman, kita sudah tahu semua bahan-bahan yang harus kita gunakan untuk pembuatan tonik generatif ini. Langsung saja kita campurkan di dalam air ya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Oh ya, ini adalah SP36 yang sebelum kita hancurkan, berbentuk seperti bulat-bulat seperti ini. Karena apa saya haluskan? Ya alasannya seperti tadi, tidak mudah larut di dalam air. Langsung saja kita ke tahapannya. Kita campurkan setengah kilogram NPK Mutiara 16. Waduh, langsung saja kita campurkan. Oke, langsung kita ke bahan kedua, ganda silbe ya. Maaf, ganda silbenya masih fresh kan teman-teman sekalian, masih belum dibuka. Oke, ganda silbenya cukup 1 sendok makan mujur ya. 1 sendok makan. Langsung yang ketiga kita masukkan urea. Seperti yang saya bilang tadi, urea sebanyak 1 sendok makan saja. Kita lebihkan sedikit saja. Oke, langsung yang keempat kita masukkan SP36-nya.
Oke, jangan lupa ya sahabat-sahabat teman-teman sekalian, kita haluskan terlebih dahulu karena SP36 ini tidak mudah larut di dalam air. Biar cepat larut di dalam air, kita haluskan dulu atau kita kita haluskan dengan batu atau apalah itulah yang bisa halus lah pokoknya ya. Kita masukkan sebanyak 5 sendok makan ya, mohon maaf, 5 sendok makan. Nah, ini semua kita sudah takaran 5 sendok makan, kita langsung saja tuangkan semua ya. Nah, selanjutnya kita masukkan KCl sebanyak 5 sendok makan juga. Kita masukkan KCl sebanyak 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Yang selanjutnya kita masukkan 3 sendok makan ya, kapur ya. Oh mohon maaf, saya lupa karena saya menggunakan 20 liter air sumur. Saya sudah siapkan 1,5 sendok makan kapur saja. 1,5. Oke, selanjutnya kita masukkan KNO3 sebanyak 2,5 sendok makan. 1,5. Dilebihkan sampai ketiga juga gak apa-apa ya sahabat-sahabat teman-teman sekalian, agar lebih mantap, lebih jos. Oke. Langsung kita aduk-aduk ya. Kita usahakan aduknya ya sampai serata mungkin agar tercampur secampur-campurnya. Mungkinlah kita aduk sepanjang 5 menit atau 10 menit lah ya, selama 5 menit atau 10 menit gitulah. Nah, jika ada yang bertanya, nah gimana cara penggunaannya Bang, kapan cara penggunaannya? Nah, kita tunggu saja campuran ini, tonik generatif ini, kita tunggu saja sampai airnya menjadi bening. Nah, ada yang bertanya, kapan akan menjadi bening Bang? Nah, kita tunggu saja selama 3 hingga 4 hari ya, agar air tercampur dengan merata dan sudah bening, sudah larut. Dan kita ambil saja air yang sudah bening itu. Nah, itu akan menjadi tonik generatif. Oke, sekian dari saya Ferry Bondowoso dalam cara pembuatan tonik generatif untuk pertumbuhan tanaman agar jos dan agar berbuah dengan semaksimal mungkin. Oke, saya Ferry Bondowoso mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.